Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Saya Fian Firatmaja, kita ngobrol di Podcast Republika. Pandemi COVID-19 berdampak sangat luar biasa, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, bahkan di kota-kota kecil COVID-19 memberikan dampak yang sangat terasa. Sayangnya tidak banyak kota-kota kecil yang tersorot oleh media maupun banyak orang mengenai gimana sih kondisi di sana sebenarnya. Akan tetapi Ekonusa melakukan ekspedisi kesehatan di daerah Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Dan saat ini saya sudah bersama Mbak Destiana, salah satu relawan dari ekspedisi tersebut. Apa kabar Mbak Destiana? Alhamdulillah baik. Mbak Destiana, ini benar ya ekspedisi kesehatan ya? Jadi judulnya itu ekspedisi COVID-19 Response. Ekspedisi COVID Response. Nah, boleh diceritain nggak sih Mbak, apa sih sebenarnya ekspedisi tersebut? Jadi ekspedisi ini diadakan untuk merespon masa pandemi ini, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Di sana kegiatannya ada ketahanan pangan dari pertanian, terus kesehatan, lalu juga ada di Maluku itu marine debris kayak bersih pantai, jaring sampah di laut. Untuk yang kesehatan sendiri kita ada penyuluhan tentang COVID-19, penyuluhan kesehatan sama hygiene promotion, kemudian dilanjut oleh pemeriksaan kesehatan dasar aja untuk di sana. Kalau boleh tuh, bentuk ekspedisinya seperti apa Mbak ya? Apa tur terus menerus atau tiap kota balik Jakarta atau seperti apa gitu? Oke. Saya sendiri ikut mulai dari ekspedisi Raja Ampat itu September. Kemudian lanjut di ekspedisi Maluku. Jadi kita karena keliling pulau, titik-titik perkampungan di pulau, kita tinggal di kapal Kura Besi. Jadi selama waktu di Raja Ampat itu 15 hari di kapal tinggal. Ketika turun di suatu titik perkampungan, kita menggunakan speedboat. Jadi dari kapal kita turun speedboat ke perkampungan. Ini kalau yang ekspedisi kedua berapa hari? Kalau yang kedua ini 11 ya. 11 hari. Berarti selama 11 hari ini Mbak Desti tinggal di kapal? Ya, tinggal di kapal. Di sana aman kok, maksudnya ada tempat tidurnya, ada dapur juga, jadi makan di sana. Tapi kan namanya di kapal kan beda ya Mbak, di darat ya Mbak. Kok Mbak Desti tertarik sih gabung ke ekspedisi ini? Apalagi kan Mbak Desti sebelumnya biasa tinggal di Jakarta kan ya. Dengan kehidupan yang berbeda, kenapa Mbak Desti tertarik dan mau bergabung dalam ekspedisi ini? Alasannya pertama karena emang saya suka kegiatan sosial. Tapi dulu itu kalau di kampus ikut kegiatan volunteer hanya wilayah Jabodetabek saja. Nah ini kayak ada tawaran keluar pulau, aku kan belum sama sekali pernah keluar Pulau Jawa. Jadi kayak wah tantangan nih, terus hal baru. Selain itu pokoknya ikut ini tuh banyak banget hal pertama yang aku dapat. Kayak sebenarnya aku pertama kalinya naik pesawat. Gimana Mbak? Itu seru sih ternyata, ketagihan. Gitu. Terus pertama kalinya juga naik kapal. Itu kapal penisi kan ya? Kura Besi sih, apa ya? Apa jenis kapal aku kurang tahu sih, yang tapi besar itu kan ya? Ya gede lah, tingkat. Buat lifeboat gitu ya. Terus pertama kali juga naik speedboat. Itu awalnya kayak tegang kan, bener-bener kayak kita di tengah laut yang luas banget. Terus lama-lama tadinya tegang jadi udah biasa karena udah beberapa hari, jadi ya terbiasa. Itu berarti makan, tidur, semua aktivitas di atas kapal. Iya, sempet mandi kaget gak? Awal-awal karena kayak berada di laut ya Mas, ya gini-gini lah paling. Tapi terombang-ambing kayak gini. Tapi lama-lama kebiasaan sih, terbiasa jadi nyaman. Ya aku fine aja sih. Kirain jadi nyaman. Ya nyaman sih. Orang-orangnya baik kan di sana. Oke. Mbak, itu titik yang ekspedisi dari mana ke mana dan kota mana aja ya Mbak ya? Yang mana nih? Yang kedua. Yang kedua aku kan ikut rute 2, itu aku dari Ambon ke Tulehu. Pertama kali ke titik Norway, Kampung Norway. Terus ke Haruku. Terus aku lupa urutannya.
ada Raja ada Nusa Laut, Pulau Run ya, Run, Ai, Pulau Hatta, Neira. Ada 7 titik. Setiap kota hal yang dilakukan sama atau berbeda-beda? Untuk kesehatan sendiri sama sih. Hampir sama ya. Jadi penyuluhan kesehatan, hygiene promotion, terus ada pemberian dukungan APD untuk di sana sama alat rapid test, dan habis itu pemeriksaan kesehatan sama sih dilakukan. Kan Mbak Desti kan ngelihat langsung ya kondisi masyarakat di sana saat pandemi itu seperti apa, Mbak? Bisa diceritakan nggak sih, Mbak? Oh ya, di sana itu karena pulau ya, jadi masih zona hijau sih di sana. Rata-rata di pulau-pulau itu zona hijau. Iya, karena kan kalau pulau kan terisolasi lah ya, jadi jarang bolak-balik keluar masuk. Jadi di sana ya masih biasa, tapi ada yang matuhin protokol kesehatan kayak pulau yang pertama itu Norway. Ada yang belum mematuhi protokol kesehatan karena masih menganggap biasa ya, emang zona hijau juga di sana. Dan ya aku bersyukur juga sih bisa ke sana ngeliat langsung masyarakat Indonesia Timur dan keadaan di sana seperti itu. Berbeda jauh ya dengan di bagian barat, terutama dalam fasilitas kesehatannya banyak yang terbatas, dari obat-obatan terbatas, terus alat kesehatannya terbatas, tenaga kesehatannya juga terbatas di sana. Kayak sedikit banget tenaga kesehatan di sana, jadi ada satu pulau juga yang nggak ada sama sekali tenaga kesehatannya. Cuman didatengin seminggu berapa kali itu. Berarti memang kondisi real di sana tuh tentang kesehatan memang benar-benar terbatas ya? Terbatas banget. Di sana tuh kan pulau ya, jadi adanya puskesmas pembantu itu di situ ya terbatas sih, tadi obat-obatannya terbatas, alat kesehatannya terbatas, tenaga kesehatannya terbatas. Jadi masyarakat untuk memperoleh akses kesehatan sulit sih. Wow. Di sana juga jadi kayak kita sakit parah agak sulit untuk mendapatkan akses. Jadi yang harusnya terkontrol kan, seperti hipertensi kan perlu dikontrol tensinya, harus ada konsumsi obat rutinnya untuk menstabilkan tensi kan. Nah karena terbatas itu ya bisa jadi makin parah gitu. Terus dengan hadirnya teman-teman nih dari ekspedisi, bagaimana respon masyarakat di sana dengan kehadiran tim Ekonusa, Mbak? Wah, sangat antusias banget ya mereka. Mereka ya senang sekali, dan apalagi kesehatan di sana sangat jarang didatengin kayak pengobatan gratis. Jadi antusias masyarakat itu banyak banget. Nah, sayangnya karena kita juga terbatas waktu, kan harus lanjut lagi ke pulau selanjutnya. Jadi ya banyak pasien yang masih numpuk lah sebenarnya tuh, pengen periksa juga. Pengen periksa. Berarti bisa dibilang kondisi di sana tuh mereka tuh sangat menantikan kehadiran fasilitas kesehatan. Iya benar banget. Karena itu jarang. Bantuan dari Ekonusa sendiri tersalurkan sejauh mana, Mbak? Di tiap pulau yang kita datangi sih seperti alat pelindung diri, dari masker, face shield, baju hazmat, terus alat rapid test, sarung tangan, lengkap sih. Dan kita salurkan ke tenaga kesehatan di sana, biasanya ke puskesmas atau puskesmas pembantu di sana. Oke. Kalau masyarakat sendiri sebenarnya secara keseluruhan udah paham belum sih, Mbak, tentang pandemi ini, masyarakat di timur sana? Walaupun kan zona hijau ya kan, terus ada yang menganggap biasa, tapi secara keseluruhan mereka ini paham gak sih akan adanya pandemi, bahaya tentang COVID? Karena kan kalau di kota-kota besar atau bahkan di pusat ibu kota kan gencar sekali ya sosialisasi ini. Masyarakat di daerah timur ini seperti apa sih, Mbak, kondisinya? Ada pulau yang sudah memahami, ada yang belum sama sekali. Jadi ada juga yang bertanya kan, sebenarnya ada nggak sih COVID ini, gitu. Jadi ya karena memang kurang terpapar informasi kan di sana. Pengetahuan tenaga kesehatan di sana juga kurang. Ada suatu tenaga kesehatan yang nggak tahu cara penggunaan alat rapid test. Jadi kita juga berikan edukasi ke tenaga kesehatan di sana. Kalau terus garis besarnya nih, Mbak, ekspedisi ini berhenti untuk apa? Berlangsung ini untuk mencapai apa sih, Mbak? Mencapai apa? Mencapai pemerataan sih. Jadi pemerataan. Biar masyarakatnya juga terjangkau.
tahu juga, punya fasilitas juga kayak alat pelindung diri dan lain-lain. Kalau pengalaman Mbak Desti nih, yang paling banyak sih kan kalau pandemi mungkin masih zona hijau ya, masyarakat di sana tuh kondisi kesehatannya yang paling banyak ingin konsultasi itu mereka apa sih Mbak? Sebenarnya penyakit yang tidak menular sih kayak hipertensi di sana banyak, terus radang sendi banyak. Oh ya, paling ini banyak kenapa hipertensi karena mereka kan konsumsi ikan ya. Oke. Nah di sana tuh ada satu pulau yang hampir 90% pasiennya itu yang datang hipertensi semua. Lalu akhirnya dikaji juga kan, ternyata pola makannya ikan asin. Jadi terus kenapa ikan asin? Karena hasil tangkapan ikan yang tidak terjual kan nggak ada lemari pendingin di sana, jadi diasinkan. Seperti itu. Bahkan ikan segarnya pun di sana pasti memiliki ini kandungan garam yang tinggi kan, karena ikan laut ya, beda dengan ikan air tawar. Jadi ya pola konsumsi mereka juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka gitu. Selain edukasi pandemi, hal seperti ini juga menjadi bagian dari ekspedisi Mbak? Dalam ini kali saat pengobatannya aja, pemeriksaannya. Jadi memberikan edukasi. Konsulnya. Benang merah tetap tentang pandemi COVID-19 ya? Utamanya. Oke. Kan rencananya ekspedisi ini juga untuk peningkatan fasilitas ya Mbak ya? Kalau diceritain seberapa realnya sih kondisi di sana, kan masih sedikit sekali informasi mengenai kondisi real teman-teman di daerah sana mengenai kesehatan. Iya, itu tadi kayak akses untuk dapat fasilitas kesehatannya terbatas banget. Seperti karena puskesmas adanya di kecamatan, mereka kan di pulau-pulau. Iya. Dan kalau menuju ke sana kan butuh akses kayak kapal gitu harus disediakan dan nggak selalu ada. Jadi pernah di Raja Ampat itu pulau apa ya? Dia mau rujuk ke sana perlu nunggu kapal dulu dan adanya hari Senin. Jadi nunggu gitu. Itu ya keburu parah lah, makin parah gitu sih. Jadi ya aksesnya sangat prihatin banget di sana. Kalau setelah adanya ekspedisi ini, selanjutnya akan ada tindak lanjut apa hasil dari ekspedisi ini? Apakah ada gerakan atau tindak lanjut dari ekspedisi ini? Untuk tindak lanjutnya mungkin urusan Ekonusa ya. Saya kan volunteer saja. Okay. Nah, sebagai volunteer nih Mbak, pengalaman paling menarik apa sih selama mengikuti? Apalagi semua ini hal baru buat Mbak Desti kan ya. Apa sih cerita paling menarik yang bisa di-sharing ke kita semua? Banyak banget sih. Apa tuh? Banyak sih. Apa ya? Ya kayak pertama kali makan papeda di sana. Terus gimana Mbak papeda? Hambar sih. Iya kenyal-kenyal gitu. Terus ya ternyata masyarakatnya ramah di sana, ramah sekali. Jadi kayak ke keluarga gitu ke kita. Terus pulau-pulaunya indah-indah banget. Itu pengalaman banget. Selautannya, pokoknya ciptaan Tuhan, wow. Aku banyak banget di sana. Terus kalau ada ekspedisi lagi, Mbak Desti tertarik untuk ikut? Ya kenapa enggak? Boleh. Kalau ada ekspedisi Ekonusa yang kedua ini Mbak, kota mana sih Mbak yang paling daerah mana sih yang kayaknya paling membutuhkan bantuan? Hatta kayaknya. Hatta ya. Hatta. Itu kenapa Mbak di sana? Itu yang tadi aku bilang nggak ada tenaga kesehatannya. Sama sekali di sana Mbak? Yang datangnya berapa kali seminggu doang. Itu kalau penduduknya ada banyak? Banyak. Tapi nggak ada tenaga kesehatan gitu? Iya. Dan kemarin juga antusiasnya banyak banget pas kita buka pemeriksaan. Kalau 11 hari kemarin perjalanan, kalau boleh tinggal lebih lama, bersedia Mbak Desti? Lebih lama apa nih? Lebih lama untuk ikut ekspedisi. Bersedia aja sih. Enggak takut tinggal di laut? Enggak sih, selalu berdoa. Minta dilindungin. Pengalaman tinggal di laut seperti apa Mbak di kapal? Ada mabuk-mabuk nggak atau kangen homesick atau? Pernah homesick sih. Waktu di Raja Ampat kan baru pertama kali tuh ikut. Kayak ya inget mama, terus jauh ya ternyata di beda pulau ya gitu. Tapi ingat lagi di sini ada masyarakat yang butuh, terus pengalaman juga, jadi
kuat lagi. Untuk ngatasin homesick itu biasanya ya kan sinyal gimana di sana? Iya, kadang hilang sinyal. Ya kan? Kita ngobrol aja sih sama teman-teman yang lain. Oh, kalau ngubungin orang rumah nggak bisa gitu? Nggak bisa, karena kan sinyal susah. Kalau kapalnya ini sendiri kapan ada lagi, Mbak? Belum ekspedisi ini? Oh, ekspedisi. Belum tahu sih, sepertinya ini udah akhir ya. Oh, terakhir. Kayaknya akhir deh. Kalau Mbak sendiri di sana tuh yang Mbak Desti lakuin apa aja? Kegiatan pribadi atau kegiatan sosialnya? Kegiatan sosial yang Mbak Desti lakukan. Kegiatan sosialnya di sana saya berikan sosialisasi kesehatan tentang hygiene promotion, jadi cara cuci tangan yang benar, kemudian etika batuk, terus etika batuk juga ya? Ya karena kan penularan COVID kan dari batuk juga, bersin. Jadi ngajarin mereka, terus minta mereka untuk ngulangin. Antusiasnya bagus sih, mereka nangkep. Kalau hygiene sendiri, kesadaran hygiene masyarakat di sana seperti apa? Sudah tinggi kah, atau masih? Tentunya masih kurang ya. Oh gitu, gimana tuh, Mbak? Ya dari airnya juga kan sulit. Terus ya karena kurang informasi dan kurang pengetahuan aja, jadi hygiene-nya kurang lah. Sulit nggak sih, Mbak, mengedukasi seperti itu? Apalagi kan ini hal baru ya buat masyarakat di sana kan ya. Untuk memberikan informasi sih mudah-mudah saja, tapi untuk mengubah perilakunya yang susah sih, karena butuh waktu, butuh proses, butuh kebiasaan gitu. Nah, kalau Mbak lihat setelah ada edukasi nih, ada perubahan nggak sih? Misalkan Mbak ngontak teman-teman yang di sana, gimana perubahannya gitu? Sudah terlihat atau belum sih? Saya belum kontak lagi sih, jadi belum pantau. Tapi kalau berdasarkan dari hari itu, masyarakat di sana ya kayak cuci tangan udah ada yang nyoba-nyoba untuk 6 langkah, terus ya gitulah. Semoga diterusin sih. Selama ini mereka cuci tangan gitu masih ya ala kadar gitu? Ya ala kadar, kadang ya nggak pakai sabun juga. Untungnya mereka terisolasi ya. Iya sih, jadinya, itu amannya sih. Jadinya virus itu belum masuk ya. Tapi kalau misalnya sampai virus masuk, itu bahaya banget ya. Iya, gampang banget sih penyebarannya. Apalagi COVID, penyebarannya tuh paling cepat banget. Oh, dengan kondisi masyarakat di sana? Yang begitu. Oke. Jadi sebenarnya inti dari ekspedisi ini adalah untuk peningkatan fasilitas dan kesadaran masyarakat di sana. Benar sekali. Oh. Agar juga tahu informasi terkait ini gitu. Emang di sana tuh masih sedikit banget ya informasi buat teman-teman atau masyarakat di sana gitu ya mengenai. Kalau terakhir nih, Mbak, kalau boleh Mbak Desti gitu terlibat lagi, hal apa yang pengen Mbak lakuin buat masyarakat di timur sana, terlebih untuk dunia kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan? Ya, mungkin lebih ke pengen memberikan apa ya, suatu pencegahan gitu, karena pengobatan kan mahal ya. Nah, jadi makanya lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu benar banget. Jadi pengen menerapkan pencegahan, meningkatkan pencegahan terhadap penyakit sih, kayak memberikan edukasi. Salah satunya bentuk pencegahan kan memberikan edukasi. Dengan tahu cara mencegah, dengan tahu cara merawat suatu penyakit di rumah, mereka akan bisa menekan angka kesakitan, angka kematian, karena sudah tahu gitu terpapar informasinya seperti apa. Tidak hanya mengandalkan obat kan, jadi cuman minta obat doang. Kalau habis sakitnya kambuh lagi. Tapi kalau dia tahu gitu cara mencegahnya, cara merawatnya, kayak jaga juga pola makannya, jaga juga ya pola hidupnya, akan memperbaikilah kondisi kesehatannya juga. Dan kondisi di sana untuk melakukan pencegahan dirasa belum telat ya, Mbak ya? Belum telat dong. Belum telat ya, karena telat, mereka kondisinya masih baik ya. Iya, bisa. Oke, Mbak Destiana, terima kasih banyak. Sama-sama. Ngobrol-ngobrol di podcast kali ini. Sahabat Republika, demikianlah podcast kita bersama Mbak Destiana. Tetap saksikan podcast Republika hanya di republika.co.id. Saya Fian Firatwaja, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.